Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, mari kita tepikan di perjuangan bangsa dan perjuangan pemuda Pancasila. Merdeka! Pancasila! 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 Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Aap tadi selaku Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Pandeglang yang sebentar lagi akan menyerahkan kepemimpinannya kepada siapapun, tapi udah nggak ada yang lain. Rika lah sudah, ya Rika ya. Rika siapa Rika? Ya karena nggak ada yang daftar lagi kan? Ada yang daftar lagi nggak? Nggak ada. Cukup sudah. Yang saya hormati dan saya banggakan Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Pujianto yang tadi merapi hati menggebu-gebu mewakili Ketua MPW, juga kepada seluruh jajaran pengurus, ada Kang Mus, ada Kang Lukman, juga yang saya hormati dan saya banggakan dari Forkominda ada Bapak Dandim, terima kasih Pak Dandim, ada juga dari Kesparpol, sama-sama orang Menes, nuhun Kak. Juga Kepala Bapak ini BPSDM Bapak Untung, terima kasih sudah memberikan bantuannya untuk Pemuda Pancasila. Juga kepada Bapak Satir yang mewakili Kapolres, juga dari Kejaksaan ya, dan seluruh ketua-ketua MPC yang hadir dari Serang, Ibu Samsul hadir, juga kepada para lurah, kades-kades yang hari ini hadir, terima kasih atas kehadirannya. Wah, Pak MD, Lebak, terima kasih Pak MD. Juga seluruh kader-kader Pemuda Pancasila yang hadir pada hari ini, ketua-ketua PAC yang hadir, juga kepada seluruh badan hukum, lembaga, ya, KOTI, ada SATMA dan yang lainnya. Juga kepada ibu-ibu yang hadir, terima kasih. Ada senior Kang Maman Samsudi, ini ngedampingin saya nih Kang Maman nih. Juga yang hadir di sini para seluruh kader, saya terima kasih sudah bisa hadir di sini. Jadi saya tidak panjang lebar. Sebenarnya tugas Pemuda Pancasila di Pandeglang hanya 3. Pertama, melawan ketidakadilan. Kedua, melawan kebodohan. Ketiga, melawan kemiskinan. Mungkin itu yang memang harus teman-teman lawan. Karena saya sudah keliling 35 kecamatan di Pandeglang, mungkin dari 326 desa dan 13 kelurahan, hampir separuhnya saya sudah hadir di desa-desa di Pandeglang ini. Dan luar biasa memang tingkat kemiskinannya, tingkat kebodohannya dan ketidakadilannya sangat luar biasa. Jadi kalau Pemuda Pancasila sampai saat ini masih diam, ini menurut saya adalah kebodohan kita semua. Dan saya berharap ke depan ada perubahan yang signifikan di Pandeglang. Karena saya juga merasa berdosa, merasa salah, karena hampir 40 tahun saya belum mengabdi kepada tanah kelahiran saya. Dan alhamdulillah kebetulan Pak Yarto menugaskan saya untuk maju menjadi calon legislatif DPR RI. Dan alhamdulillah perjuangan awal sebagai kader Partai Nasdem sudah saya dapatkan. Saya mendapatkan nomor urut 1. Jadi sekarang tinggal berjuang. Saya berharap kepada seluruh teman-teman semua kader Pemuda Pancasila, kalau di Pemuda Pancasila ini kita tidak sedarah tapi lebih dari saudara. Saya berharap ke depan siapapun pemimpinnya, dan saya dengar-dengar ya ini Ibu Rika bisa lebih baik lagi, dan saya berharap kader-kader Pemuda Pancasila ke depan bukan menjadi jagoan. Jangan bangga menjadi jagoan. Memang kita terkenal dengan istilah preman, preman kalau kata tentu. Tapi
Freeman itu adalah laki-laki yang bebas. Jadi pemuda Pancasila itu diidentifikasikan sebagai laki-laki yang bebas menentukan pilihannya, sikapnya, independensinya tanpa intervensi dari siapapun. Kalau istri, wah itu urusan lain. Jadi saya berharap semua teman-teman di sini, kalau ada masyarakat Pandeglang, kalau ada tetangga kita susah, bantu. Kalau ada orang lain di sekitar kita susah, bantu. Memang kita tidak punya uang, tapi uang bukan segalanya. Kita bisa membantu tenaga, pikiran itu sudah menolong. Karena menurut saya, kalau Pak bilang tidak ada uang, ternyata pemuda Pancasila Pandeglang eksis sampai sekarang diakui, kan begitu. Mungkin ke depan kita harus lebih bisa dewasa dalam berpolitik. Yang tadi Pak sampaikan bahwa sampai sekarang Bupati tidak pernah hadir di acara pemuda Pancasila karena memang ya harus diganti. Jadi kalau diganti itu pilihan masyarakat, tapi tingkat kesadaran politik kita yang harus dibangun. Jangan sampai nanti misalkan ada kader kita pun akhirnya seperti itu juga. Kalau dalam pilihan politik berbeda itu biasa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana membangun silaturahmi yang baik. Nah, kalau memang sudah dimulai tidak mau membangun silaturahmi, ya memang harus dilawan menurut saya. Tapi intinya memang kenapa di sini menjadi dinasti, karena tidak ada yang mengingatkan. Dan saya lihat setelah saya keliling seluruh desa yang ada di Pandeglang, kemiskinan yang ada di Pandeglang ini bukan semata-mata rakyat yang miskin, karena nggak ada orang yang mau miskin. Orang semua mau sejahtera. Tapi di Pandeglang ini saya lihat kemiskinan ini distrukturkan oleh pemerintah. Nah, ini tugas kita. Tugas kita bagaimana caranya bersama-sama kita mensejahterakan kehidupan masyarakat. Saya kembali ke Pandeglang, mewakili Pandeglang dan Lebak, karena saya ingin menghibahkan diri saya untuk kesejahteraan masyarakat Pandeglang. Kalau hidup nyaman, saya sudah nyaman. Saya staf khusus Menteri Pertahanan. Saya sekarang staf khusus Wakil Presiden. Kalau saya hitung-hitung, mohon maaf bukan saya pengen sombong, pendapatan saya dari gaji pokok dan yang lain-lainnya setiap bulan saya dapatkan kurang lebih 150 juta. Besar nggak? Tapi karena saya ingin menghibahkan diri saya untuk masyarakat Pandeglang, saya mundur menjadi staf khusus. Karena saya tidak mau gaji saya pakai untuk kepentingan pribadi saya. Jadi saya mundur. Kalau saya mau nyaman, saya sudah cukup nyaman. 150 juta bawa pulang aman. Cuman saya ingin berbuat lebih. Karena kalau saya cuma punya 150 juta, saya hanya bisa membantu orang-orang tertentu saja. Saya hanya bisa membantu pesantren keluarga saya di Menes, Maluku. Tapi kalau saya menjadi anggota dewan, saya bisa bantu masyarakat banyak. Saya bisa bantu masyarakat banyak. Saya bisa bantu pesantren-pesantren yang lain. Makanya saya berharap kepada seluruh rekan-rekan Juang semua, teman-teman kader pemuda Pancasila, kalau Pak Dimiati nggak usah dipikirin, dia mah udah pasti pakai sesuatu ya bisa jadi lah. Keluarganya juga nggak usah dipikirin, karena beliau punya kekuasaan dan punya uang. Jadi kalau kita hitung misalkan jadi, ya jadilah, nggak ada apa-apa gitu. Tapi saya sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional minta kepada seluruh kader-kader Pancasila wajib hukumnya mendukung Ibu Rika untuk menjadi anggota DPR Provinsi, mendukung Bung Novi Sukitra menjadi anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, dan mendukung Bung Budi Ubat menjadi anggota DPRD Pandeglang. Bang, sholat nggak bang? Jangan kabah diteriakin sholat doang. Dan wajib mendukung
mendukung Bung Pujianto menjadi anggota DPD RI. Dan saya menjadi anggota DPR RI. Jadi semua wajib mendukung, mendoakan agar kita semua jadi dan dilantik di tahun 2020. Jadi mungkin itu beberapa gambaran dari saya, dan saya berharap teman-teman ke depan lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Pandeglang ini tidak akan maju kalau hanya berharap dari bupati, anggota dewan, tetap kembali kepada masyarakatnya. Dan tugas kami nanti insya Allah ikut membantu mencerdaskan, ikut membantu mensejahterakan. Semoga kita semua masyarakat Pandeglang tidak identik dengan daerah tertinggal. Karena kalau identik dengan daerah tertinggal berarti dianggap kita ini miskin. Padahal saya lihat potensi Pandeglang Lebak ini luar biasa. Potensi Banten ini luar biasa. Kita punya laut, kita punya tanah yang subur, kita punya wali. Pendapatan asli daerah kecil karena tidak dimaksimalkan. Coba kalau kita maksimalkan. Saya keliling ziarah ke makam Wali Songo. Malah orang-orang sana ngelihat, ngapain Pak mesti di sini? Di Banten itu banyak walinya. Setelah saya pikir-pikir, iya. Dari Caringin, Kiai Caringin Asnawi, Syekh Daud Cigodang, Syekh Ajib Sangkam, Kiai Kanana, Mama Sabi, mana lagi? Syekh Sohib Kadubina, dan di selatan itu banyak wali-wali yang memang potensinya belum dikembangkan. Karena salah satu yang dikembangkan di Pandeglang adalah wisata religi. Nah ini pemerintah ke depan harus bagaimana mengembangkan potensi wisata religi. Karena mau berharap dari mana lagi? Dari pajak kendaraan nggak mungkin. Mungkin setengahnya juga di sini kendaraan motor, buung semua. Betul nggak? Kan harus dari pajak. Nah motornya buung semua. Gimana mau bayar pajak? Gimana pendapatan daerah? Kalau makam-makam itu dibagusin, dibuat historisnya, di branding keluar, ini banyak orang-orang yang datang. Nah ini orang-orang mau datang ke Kiai Caringin, datang 3 bis, penginapan nggak ada, apa nggak ada, baru masuk ke makam, baru doa, ditutup pintu, dikirimin proposal, masuk orang, tolong dibantu, dipaksa. Nah ini sebenarnya menurut saya ke depan harus ada dikembangkan potensi-potensi lain. Pertaniannya luar biasa seharusnya, perikanan kelautannya luar biasa seharusnya. Nah ini mungkin tugas kita semua pemuda Pancasila. Jadi jangan berpikir lagi sebagai jagoan, sebagai preman. Jadi tugas kita ini bukan merusak yang baik-baik, tapi memperbaiki yang rusak-rusak. Kalau nggak ada pemuda Pancasila, ini mungkin yang kejawara, LSM merajalela ini. Untuk alhamdulillah Pak ini sebagai ketua ini bisa mengendalikan. Makanya Pak Kadis kalau ada LSM itu cukup Pak aja. Nah, juga lurah-lurah Pak aja nih dikomunikasikan. Karena memang tugas kita ini bukan merusak yang baik-baik. LSM ini kalau didiamkan merajalela bisa merusak masyarakat. Karena masyarakat ditakut-takuti, kan gitu. Jadi tugas kita ini memperbaiki yang rusak-rusak. Ingat ya, bukan merusak yang baik-baik. Ini yang jagoan, yang preman di lapangan, yang tukang parkir. Ini kalau nggak ada yang urus, ini bahaya juga. Kalau kita ke masjid, ke pesantren, ini sudah ada yang urus. Dan itu orang-orang baik semua. Jadi kenapa pemuda Pancasila ini tidak disukai tapi dibutuhkan? Karena memang kita bicara kebenaran. Makanya akhirnya kalau pemuda Pancasila ingin bantu orang jaga parkir, pas ada kondangan hajatan dibilang pasukan catering, rendang kan gitu kan. Gak apa-apa. Silakan orang lain mau bicara pemuda Pancasila buruk. Silakan orang lain mau bicara pemuda Pancasila preman. Silakan orang lain bicara pemuda Pancasila bangsat. Silakan.
Tapi tidak menurut kita bahwa pemuda Pancasila adalah garda terdepan untuk menjaga NKRI dan Pancasila. Jadi silakan aja orang lain bicara. Yang penting kita tetap berkomitmen untuk membangun bangsa ini, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga ideologi kita, itu ideologi Pancasila. Dan saya ingatkan kepada teman-teman, ini komunis bisa kembali dengan gaya baru. Coba lihat sekarang, media tidak menyuarakan lagi tentang rasa kritis. Media dibuka. Pola otoritarian sudah mulai ada. Pola oligarki sudah ada. Nah ini harus kita waspadai. Dan saya berharap kita bisa berkolaborasi dengan TNI dan Polri. Karena dalam sejarahnya kita adalah anak ideologis dari TNI dan Polri. Kalau anak biologis itu FKPPI. Jadi kalau Pak Dandim punya anak lahir, dia menjadi anggota FKPPI. Dulu juga polisi sebelum ada persatuan anaknya, ya sekarang dulu FKPPI. Nah pemuda Pancasila ini anak ideologis. Karena yang disampaikan Pak tadi, bahwa kita lahir memang dari rahim tentara, dari ideologi tentara. Makanya dengan pihak kepolisian, dengan pihak TNI, pemuda Pancasila wajib untuk berkomunikasi yang baik. Jadi kalau misalkan tidak diterima Kapolres, biasa, nggak ada apa-apa. Yang penting kan Pak Satir bisa menerima. Jadi mungkin itu dari saya. Saya berharap kita semua tetap berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat Pandeglang dan kita semua terus menjaga agar kondusivitas nanti pemilu legislatif dan pilpres bisa berjalan kondusif dan aman, dan tugas pemuda Pancasila ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nanti himbau kepada para pemilih-pemilih untuk hadir di pileg atau pilpres nanti, karena takutnya ini tingkat kesadaran masyarakat untuk berpolitik rendah. Jadi tugas pemuda Pancasila adalah menghimbau kepada masyarakat untuk hadir di pileg maupun pilpres nanti. Jadi itu saja, terima kasih dari saya. Semoga apa yang kita diskusikan nanti, diucap nanti bisa membawa kebaikan untuk masyarakat Banten pada umumnya dan Pandeglang pada khususnya. Dan kita semua mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan untuk terus berjuang membangun bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 merdeka. Sekali raya berkembang. Pembukaan ya. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kaderisasi untuk tingkat pratama Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Pandeglang dengan resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Arif Rahman SH atas sambutannya.